Filter yang lanjutan yang kita bahas adalah filter MACD. Oke, kita mulai dari paling atas, fungsi MACD golden cross ya teman-teman, tinggal buat seperti ini, show macd.gj seperti itu ya, sama seperti fungsi-fungsi golden cross yang lain ya. Show macd.gj hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di chart TA, misalnya TA IYLS ya. Kita lihat ya, hasilnya seperti ini, ada MACD di sini, ada tanda golden cross ya. Selanjutnya MACD history golden cross. Jadi kapanpun terjadi golden cross. Jadi secara gampangnya di sini garis MACD berada di atas sinyal seperti itu ya. Ya, contohnya kita buat show macd.hgj seperti itu ya. Ini filter yang cukup sederhana ya. Oke, jadi riwayat, hanya melihat adanya riwayat seperti itu. Selanjutnya ada filter MACD near golden cross. Maksudnya near golden cross itu apa? Jadi garis MACD mendekati sinyal ya, tipis sekali ya. Contohnya misalnya mencari ya, show macd.ngj ya, tinggal kirim. Kita cek sekarang misalnya TA mbss seperti itu. Ya, kita lihat ternyata ini maksudnya mendekati ya, sangat mepet seperti ini, mendekati. Siapa tahu nanti ada kenaikan harga, biasanya akan terbentuk golden cross seperti itu ya. Selanjutnya mencari MACD dead cross ya, tinggal dibuat macd.dc seperti itu, macd show macd.dc. Oke, sahamnya coba kita cek ya. Jadi sahamnya seperti ini, macd.dc ya. Pindah buat dulu ya. Selanjutnya mencari nilai MACD ya, mencari nilai MACD format seperti ini, MACD lebih besar atau lebih kecil dari nilai ya. Misalnya mencari MACD lebih besar dari 0, show MACD lebih besar dari 0 ya. Setelah itu udah, kita tunggu hasilnya. Oke, selanjutnya mencari MACD bullish divergence ya. Misalnya menggunakan tanpa nilai derajat, maka nilai yang digunakan adalah 30 seperti itu ya. Format seperti ini teman-teman bisa menggunakan format macd.div ditambah nilai derajat atau macd.div saja. Jadi nilai yang digunakan itu 30 ya. Maksudnya bullish divergence itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Di sini juga bisa mencari MACD hidden bullish divergence seperti itu ya. Jadi formatnya macd.hdiv seperti itu ya. Contohnya saya buat misalnya mencari show macd.div ya. Jadi nilai derajat yang digunakan defaultnya adalah 30 seperti itu ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Setelah itu mencari yang hidden divergence macd.hdiv ya. Oke, saya jelaskan sekarang untuk show itu TA ya, show macd.hdiv ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Maksudnya divergence dan hidden divergence itu apa? Jadi seperti penjelasan di custom screener ya. Contohnya ini divergence biasa klasik ya, atau di sini yang disebut hidden divergence. Jadi contohnya seperti ini. Harga membentuk lower low ya, dan osilator membentuk higher low seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi harganya turun, MACD-nya bergerak naik seperti itu. Sedangkan untuk hidden kebalikannya, harga naik tapi MACD-nya turun ya. Coba kita cek saham yang ada di divergent dulu. Misalnya kita cek yang transaksinya cukup besar ya, TA MDKA seperti ini ya. Kita cek TA nya seperti apa ya, seperti ini. Jadi harga turun ya, cenderung turun, tapi MACD nya arahnya naik seperti ini. Jadi di sini dianggap ada divergent dengan derajat itu minimal 30 derajat seperti itu ya. Selanjutnya dari hidden divergence kita cek misalnya yang transaksi cukup besar, ada MAPA ya, TA MAPA seperti itu ya, TA MAPA. Jadi harga naik ya, sedangkan di sini MACD-nya turun, cenderung turun seperti ini. Jadi divergence-nya mungkin
sekitar 1 bulan terakhir ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan classic divergence dan juga hidden divergence. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu mencari histogram MACD yang konsisten naik atau turun minimal sekian hari ya. Jadi menggunakan fungsi MACD histogram ascending atau descending ya, konsisten berapa kali, seperti itu ya. Contohnya ini ya, misalnya show MACD.his ya. Jadi kita mencari nilai histogramnya, misalnya kita mencari ascending yang 4 kali ya. Jadi histogram itu yang mana, kita cek sekarang. Misalnya kita lihat yang GD-nya besar deh, TA highs ya. TA highs kita cek. Ya, jadi yang dimaksud dengan histogram itu adalah ini ya, grafik batang ini. Jadi histogramnya naik selama 4 hari berturut-turut, seperti itu ya. Jadi nilai ini lebih besar dari ini, lebih besar dari ini, dan lebih besar dari ini, seperti itu ya. Jadi biasanya ini menunjukkan adanya kenaikan, seperti itu ya. Harga sahamnya menunjukkan adanya kenaikan ya, cenderung arahnya naik, seperti itu. Selanjutnya descending. Kalau descending itu kebalikannya. Jadi descending itu contohnya seperti ini ya, mulai dari turun. Jadi yang seperti ini bisa kita hindari ya. Biasanya kalau saya membuat filter itu pasti mencari yang ascending. Contohnya ascending itu ini ya. Jadi nilai ini lebih besar dari sebelumnya ya. Nilai ini lebih besar dari ini. Nilai ini lebih besar dari ini, gitu ya. Jadi tujuannya kita mencari saham yang mulai ada tanda-tanda kenaikan, seperti itu ya. Seperti ini contohnya ya. Selanjutnya mencari nilai histogram MACD. Jadi fungsinya sama ya, MACD.his lebih besar atau lebih kecil dari nilai. Ini sama seperti mencari nilai MACD, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek sendiri. Karena fungsi MACD cukup banyak, jadi saya langsung saja mungkin yang cukup rumit ya. Selanjutnya ini mencari sinyal MACD yang konsisten. Ini sama seperti mencari histogram, tapi ganti his-nya dengan sig ya, atau signal. Contohnya ya, show MACD.sig, misalnya mencari yang ascending konsistennya 5 kali nih ya, 5 kali kita cari ya. Kita lihat langsung TA misalnya GTRA, seperti itu. Kita cek MACD nya ya. Ini sinyal ini garis merah ya, sinyal ini garis merah. Jadi mulai konsisten ya, konsisten naik ini 5 kali ya. Mungkin dari sini naik terus ya, walaupun tipis-tipis angkanya tapi selalu arahnya naik ya, seperti itu. Oke, artinya konsisten naik atau turun ya. Untuk turun menggunakan descending atau DESC ya. Untuk mencari nilai signal MACD juga sama ya, tinggal ganti ini ya, tambah lebih besar atau lebih kecil dari nilai ya, seperti ini contohnya ya. Selanjutnya mencari nilai MACD yang konsisten naik atau turun minimal X hari. Ini sama seperti yang sebelumnya, tapi tanpa keterangan his atau sig ya. Jadi tinggal buat MACD.ASC berapa gitu ya. Misalnya show MACD.ASC 3, seperti itu ya. Artinya kenaikan minimal 3 kali ya. Contohnya misalnya TAHRTA. TAHRTA di sini mulai ada kenaikan ya, minimal 3 kali. Jadi MACD itu garis biru ini, jadi naik minimal 3 kali, seperti itu. Oke, selanjutnya indikator MACD menembus 0 dari bawah. Jadi menggunakan MACD.CU ya. MACD.CU, show MACD.CU ya. Untuk kebalikannya menggunakan CD, seperti itu ya. Ya, cross 0 up ya. Ini contohnya untuk yang cross ke bawah, show MACD.CD ya, cross ke bawah. Jadi menembus dari atas nolnya ya. Menembus garisnya itu menembus dari atas nilai 0 ya. Ini. Oke, selanjutnya ini MACD golden cross dan menembus 0 dari bawah. Jadi teman-teman menggunakan fungsi MACD.GCU ya. Ini satu filter tapi ada 2 fungsi ya. Jadi satu
show macd.gcu seperti itu. Jadi ada golden cross, dan juga pada saat golden cross itu ada crossing nilai 0 ya oleh macd ya. Contohnya di sini cabut ya, cbut ta cbut, kita cek ya seperti ini ya, ada golden cross dan juga nilainya menembus nilai macd menembus 0 ya. Sekarang macd-nya di nilai 3, sebelumnya mungkin di bawah 0, nilainya minus seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan macd.gcu. Selanjutnya ini indikator sinyal macd menembus 0 dari bawah ya, sama ya. Jadi teman-teman yang mau menggunakan filter cu, cd, gcu ini bisa menggunakan di macd, tapi untuk sinyal dan histogram hanya cu dan cd saja ya. Jadi menembus 0 dari bawah atau menembus 0 dari atas seperti itu ya. Contohnya saya contohkan, dan untuk histogram show macd.histogram.cu seperti itu ya. Dan juga misalnya show macd.signal ya .cd ya. Saya buat salah satu contohnya saja ya, karena formatnya sama. Teman-teman tinggal memilih mau mencari yang nilai sinyalnya atau nilai histogramnya ya. Oke, seperti itu. Cukup banyak ya filter, fungsi filter di macd. Nanti teman-teman bisa coba lagi, bisa dikombinasi juga kok ya. Jadi misalnya ada beberapa filter yang cukup ketat ya, teman-teman mungkin kombinasinya sedikit saham aja. Misalnya filternya yang cukup banyak ya, hasilnya cukup banyak, misalnya dengan macd lebih besar dari 0, itu kan biasanya hasilnya cukup banyak, sebaiknya ditambah dengan filter lainnya. Oke, sekian untuk filter macd. Selanjutnya kita menuju ke filter value transaction.